Ini saya baca ini ada orang-orang yang ingin meruntuhkan kepemimpinan Pak Prabowo dengan membuat berbagai intrik-intrik ya. Kami ini relawan Prabowo Gibran dan relawan Jokowi. Jadi kami nggak mau pemerintahan ini juga mengalami guncangan karena ada pembantu-pembantu yang membuat kekisruhan kan itu. Jadi kita memang berharap ya udah kalau ada menteri-menteri yang melakukan kesalahan, udah Pak Presiden harus melakukan reshuffle. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya juga ingin merespon tadi ke Pak Said Didu ya, seolah-olah soal investasi di IMIP itu nggak ada benarnya ya, seolah-olah ya, seolah-olah. Nggak apa-apa, itu bagian dari kritisasi dari Pak Said Didu. Saya mau bilang begini. Tadi pertama soal benefit bagi negara ya. Itu proses hilirisasi berkali-kali ketika Pak Jokowi masih presiden sampai hari ini juga di pemerintahan Prabowo Gibran itu mengatakan bahwa added value dari proses investasi di IMIP itu kalau dulu belum ada hilirisasi itu hanya 30 triliun per tahun. Sekarang 510 triliun per tahun masuk ke kas negara. Sebentar Bang, sebentar. Enggak, saya belum yang kedua ya, dari sisi enggak, kenapa manfaat tenaga kerja ya. Tenaga kerja di IMIP itu ada 110.000 manusia, 85.000 itu putra-putra Republik ini ya, mayoritas dari Sulawesi, mayoritas ya. Dan sisanya itu sekitar 27 sampai 30.000 itu dari China. Terlalu kecil, nggak sampai 20% ya. Nah, kemudian yang kita katakan tadi soal Pak Said bicara soal smelter. Ya smelter itu memang harus disiapkan dulu ya. Karena gini, hilirisasi itu kan, fungsi smelter itu apa sih? Ya, merubah biji nikel menjadi nikel yang punya nilai tambah, misalnya ferronikel, ferromet, apa segala macam, harganya naik. Jadi dikelola di smelter itu supaya bisa diekspor dengan nilai jual yang lebih tinggi ya. Jadi memang ya smelternya harus disiapkan sebenarnya paralel dengan persiapan itu. Jadi itu yang kita bilang, jangan semuanya ini negatif. Persoalan tadi saya katakan, ini kan digagas oleh SBY, desain oleh pemerintahan SBY, diteruskan oleh pemerintahan Jokowi, dan dievaluasi sekarang ini dioptimalkan di pemerintahan Prabowo Gibran. Gak ada yang salah dari semua proses itu. Kalau mau nyala-nyalakan ya salah dari awal kalau mau nyalakan. Makanya saya bilang, kalau ini digoreng menjadi kesalahan pada Pak Jokowi, itu nggak benar sama sekali. Yang menyala-nyalakan itu nggak punya data, nggak punya nasionalisme, lalu kemudian kritisasinya kurang data.